Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi juga. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan penyuluhan dan diskusi ringan tentang mengatasi kebiasaan melewatkan sarapan pagi demi meningkatkan konsentrasi dan kesehatan belajar mahasiswa. Nah, sebelum itu, saya mau bertanya di sini, apakah teman-teman sekalian ada yang sering terlambat sarapan pagi ataupun tidak pernah sarapan pagi saat mau ke kampus? Baik, saya atas nama Megi. Kadang kalau kuliah pada jam 7 pagi, saya lebih milih bertambah 5 menit untuk tidur daripada sarapan. Saya juga sama seperti apa yang dialami Megi. Saya juga sering melewatkan sarapan karena saya sering bangun kesiangan. Tapi sekarang efeknya sudah mulai terasa. Saya sering pusing dan mudah mengantuk di kelas. Oke, kalau Vivian sendiri? Kalau saya sih nggak bisa kalau nggak sarapan, walaupun hanya roti dan minum susu. Rasanya lebih segar dan belajar lebih fokus. Nah, jadi kalau kita bisa lihat banyak sekali mahasiswa yang sering melewatkan sarapan. Menurut teman-teman sekalian, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Baik, menurut saya waktu pagi itu sangat sempit. Tugas numpuk, terus tidur juga larut malam. Jadi bangun tidur juga langsung buru-buru ke kampus, jadi tidak sempat sarapan. Iya benar apa yang dikatakan Mei, apalagi kalau tempatnya jauh dari kampus. Jadi waktu untuk sarapan pagi itu makin gak ada. Padahal sarapan pagi itu penting banget. Kalau kita nggak sarapan, kadar gula akan menurun. Jadi kita gampang lelah, tidak fokus belajar, dan gampang marah. Betul sekali apa yang dikatakan sama Vivin. Karena berdasarkan penelitian, sarapan pagi itu bisa meningkatkan daya konsentrasi, semangat belajar, dan menjaga daya tahan tubuh. Mahasiswa yang rutin sarapan terbukti lebih siap menerima pelajaran dan tidak mudah mengantuk saat menerima pelajaran di kelas. Sebenarnya, sarapan itu tidak harus kita memakan makanan yang berat. Yang penting harus bergizi seimbang. Kita cukup memilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan serat. Misalnya seperti roti gandum isi telur, oatmeal dengan buah, atau nasi dengan lauk sederhana seperti telur ataupun sayur. Jadi tidak harus nasi goreng atau makanan berat lainnya ya? Iya, benar sekali Mei. Karena kalau kita makan makanan yang terlalu berat saat sarapan pagi, itu bisa membuat kita mengantuk saat di kelas. Yang penting, makanan yang kita makan saat pagi itu bisa memberikan energi yang cukup untuk kita untuk memulai aktivitas di pagi hari. Kalau nggak sempat sarapan di rumah, gimana? Kalau kalian tidak sempat sarapan di rumah, kalian bisa membawa bekal agar lebih praktis. Misalnya roti isi telur ataupun buah dengan susu kotak. Jadi tetap bisa sarapan walaupun saat kalian menuju perjalanan ke kampus. Saya kadang begitu. Kalau terburu-buru hanya minum susu dan makan pisang untuk berangkat ke kampus. Cepat tapi tetap sehat. Nah, yang dikatakan sama Pipin itu bagus sekali. Sekarang ayo kita buat sebuah komitmen kecil. Apa yang bisa kalian ubah mulai besok supaya tidak melewatkan sarapan pagi lagi untuk ke kampus? Kalau menurut saya akan bangun lebih pagi lagi untuk menyiapkan sarapan. Kalau bisa, sarapannya saya siapkan dari malam agar tidak terburu-buru saat paginya. Saya juga mau atur alarm 10 menit lebih pagi dari biasanya. Jadi saya ada waktu untuk minum susu ataupun makan buah. Saya bisa bantu kalian. Saya membuat pengingat di grup chat kita. Biar kita semua konsisten. Nah, itu baru hal yang luar biasa. Karena kalau kita saling dukung, pasti kebaikan ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Oke, baik teman-teman. Dari hasil penyuluhan dan diskusi ringan kita kali ini, saya dapat menyimpulkan beberapa hal di mana sarapan itu sangat penting untuk menjaga konsentrasi, energi, dan daya tahan tubuh kita sebagai mahasiswa aktif di kampus. Terus, melewatkan sarapan juga dapat menyebabkan kita kelelahan, sulit fokus, dan menurunkan kadar produktivitas belajar kita di kelas. Solusinya untuk mengatasi hal ini, kita dapat mengatur waktu tidur kita, siapkan menu praktis untuk sarapan bergizi, dan biasakan makan pagi sebelum berangkat ke kampus. Saya menjadi sadar ternyata efek tidak sarapan pagi itu sangat berpengaruh juga ya di kampus. Mulai besok saya harus sarapan pagi dan tidak melewati sarapan pagi.
Saya juga setuju biar kuliah lebih semangat dan gak mudah mengantuk kelas. Sarapan pagi, tubuh sehat, belajar tetap fokus. Setuju. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman sekalian. Semoga setelah ini kita semua bisa menjadi mahasiswa yang lebih sehat, fokus, dan berprestasi di kampus. Ingat, harapan itu bukan cuma pilihan, tapi kebutuhan kita semua.